saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera. Bersama Departemen Pelkes GPIB dalam acara Night Call, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami mau membuka Alkitab kami, merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami mengerti dan kami melakukannya. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita semua dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan 31. Yang menyatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berbahagialah kita yang melakukannya dalam hidup percaya hari lepas hari. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, kehidupan kita membawa kita pada situasi yang berubah. Kita pernah mendengar ungkapan, kesatuan bukan berarti keseragaman. Di dalamnya ada keragaman. Oleh karena itu, gereja mempunyai karunia dan fungsi yang berbeda-beda. Bagian akhir ini, Paulus berbicara tentang beragam bentuk pelayanan dalam jemaat. Ada nabi, ada rasul, ada pelayan, atau juga ada pengajar. Ada hal baru yang dia sampaikan, yaitu orang yang mengerjakan administrasi, mencatat. Seorang pengkhotbah, pelayan, pengajar, ketika mereka tampil, tentu mereka harus didukung dengan yang mencatat. Untuk itu dia ingatkan, jangan menyepelekan peran mereka yang tidak terlihat. Banyak karunia bukan untuk dibanggakan atau menimbulkan perselisihan. Jika terjadi perselisihan, maka Paulus katakan itu dapat merusak mekanisme yang dia ibaratkan tubuh. Jika satu bagian tubuh disepelekan, akan merusak seluruh mekanisme tubuh. Paulus menggiring jemaat untuk memahami bahwa ada yang menyatukan kita. Kamu adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Ini bukan kata-kata sekedar agar kita bisa paham tentang kesatuan itu,
Yang Paulus inginkan adalah masing-masing orang dengan pengetahuan, dengan kemampuan, dengan kesiapan untuk melakukan pelayanan harus dilihat sebagai penopang dalam karya-karya Allah di tengah dunia. Tidak menonjolkan satu dari yang lainnya. Karena itu dia meminta atau menggiring kita untuk memahami yang lebih besar, yang menyatukan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, sebagai orang yang mengajar, memberitakan firman Tuhan, untuk menyatukan diri bersama Kristus. Karena Kristus, gereja Tuhan bersatu. Karena Kristus, umat Tuhan bersatu. Di masa pagebluk atau pandemi COVID-19, kita mengalami perubahan besar. Ada yang mengatakan habitat kita berubah. Ada yang mengatakan new moral, new order. Dan itu pun kita alami, termasuk ibadah kita online. Namun harus disadari, tergantung juga pada internet dan kecepatan. Ada banyak faktor di balik itu juga, listrik dan sebagainya. Lalu di sisi lain, kita temukan orang bergumul untuk situasi ekonomi mereka, mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang masih berada di ruang isolasi, mereka yang berjuang dan harus menghadapi kematian, baik para dokter, perawat, sehingga kita perlu menyatukan hati dalam ungkapan percaya, dalam sikap memohon kepada Tuhan, agar segalanya tidak berkelanjutan. Mari kita bersama dalam situasi ini, bukan untuk menonjolkan kehebatan kita, tapi kita merendahkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan tahu pergumulan, depresi, masalah, bahkan sesuatu yang menyedihkan itu tidak lagi sanggup kami melewatinya. Karena perubahan itu bisa mendatangkan kegagalan, tapi sekaligus kita lihat dengan berdiam di rumah, dengan memakai masker, ada perubahan alam itu. Sepertinya alam perlu juga mendapatkan kenyamanan untuk memberikan kembali energi baik kepada kita. Mari saudaraku, bersama kita ada di tengah-tengah pandemi ini untuk membuat kesejahteraan bagi siapapun. Dengan berdiam di rumah, menopang apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita bersepakat Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini sebelum kami ada di pembaringan kami menyatukan hati kami, iman kami dalam permohonan yang tulus. Tuhan berkati para dokter, perawat, dan obat-obatan, termasuk peneliti, agar mereka mendapatkan vaksin untuk proses pemulihan kami. COVID-19
telah membawa perubahan besar. Kami berdiam diri di rumah, kami bekerja dari rumah, kami sekolah dari rumah, kami beribadah dari rumah. Menyatakan bahwa alam ini memberikan hal baik untuk kami. Biarlah Tuhan tolong kami, agar segala sesuatu tidak membawanya sebagai bencana. Kami berdoa untuk pemerintah, pemimpin kami, hikmat Tuhan ada pada mereka, dan mereka pun berjuang dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di berbagai tempat. Biarlah kami sehati dalam panggilan utuh sebagai umat Tuhan, tubuh Kristus. Kami pun merasakan mereka yang terabaikan, mereka yang tersingkir, mereka yang membutuhkan pertolongan. Setiap tangan yang terulur menjadi jawaban kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, seluruh aktivitas pelayanan, sehingga kami tahu Tuhan mengutus kami di tengah-tengah dunia untuk membawa dunia dalam damai sejahtera. Terpujilah Kristus di surga. Kami bersyukur dalam karya penebusan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan berikan melalui Departemen Pelkes membawa kami pada sukacita. Amin. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.